Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Hermelia Putri dengan NIM 223173, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Semester 6, Kelas RA8, Universitas Primagraha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah saya pelajari, yaitu mata kuliah Manajemen Produktivitas yang mana diampu oleh Pak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan kepada kita. Kemudian sholawat beriringkan dengan salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu definisi produktivitas, tugas, dan penilaian. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input yang minimal. Adapun jenis-jenis produktivitas yaitu ada 3. Yang pertama ada produktivitas tenaga kerja, produktivitas total, dan produktivitas modal. Adapun tugas produktivitas yaitu produktivitas tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah output, tetapi juga pada bagaimana output tersebut dihasilkan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Kemudian penilaian produktivitas. Salah satu cara paling sederhana untuk menilai produktivitas adalah dengan menghitung jumlah produk yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Semakin banyak produk yang dihasilkan dengan sumber daya yang sama, akan semakin tinggi produktivitasnya. Contohnya, suatu pabrik sepatu menghasilkan 1000 pasang sepatu per minggu. Jika setelah peningkatan sistem produksi, jumlahnya naik menjadi 1200 pasang sepatu per minggu, maka produktivitasnya pun meningkat. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Dapat didefinisikan sebagai penerapan standar yang setara dan memilih dengan mengukur data yang digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih perusahaan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan antara perusahaan adalah adil dan dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan relevan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu tentang manajemen produktivitas. Produktivitas merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh suatu lembaga atau perusahaan apabila ingin mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian, pengertian produktivitas yaitu berasal dari kata produktif, yang artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali. Adapun peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui beberapa faktor, yaitu seperti penggunaan teknologi, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan proses, dan penggunaan sumber daya manusia yang efisien. Adapun peningkatan produktivitas memiliki dampak positif, yaitu seperti penggunaan efisiensi, kualitas, kemudian pendapatan daya saing, dan kesejahteraan. Kemudian dampak negatifnya yaitu seperti peningkatan risiko kecelakaan, stres, dan adanya kelelahan karyawan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu perencanaan produktivitas. Perencanaan produktivitas adalah proses strategis yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik waktu, tenaga kerja atau teknologi, guna mencapai hasil yang maksimal. Adapun langkah-langkah untuk mencapai target produktivitas. Yang pertama ada menetapkan tujuan yang jelas,
menganalisis proses kerja, menerapkan teknologi yang tepat, memantau dan mengevaluasi kinerja. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang siklus produktivitas. Adapun faktor yang meningkatkan produktivitas yaitu adanya keterampilan, teknologi, kemudian manajemen waktu, dan motivasi. Kemudian ada juga faktor yang menghambat produktivitas yaitu adanya stres, kemudian kurangnya manajemen waktu, dan lingkungan kerja yang buruk. Kemudian adanya kelebihan dan kekurangan tipe pengukuran produktivitas. Kelebihannya yaitu memudahkan evaluasi dan perbaikan operasional dapat digunakan sebagai alat kontrol. Dan kekurangannya yaitu pengukuran parsial hanya fokus pada satu faktor. Pengukuran total bisa digunakan dan dipengaruhi banyak variabel. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu evaluasi produktivitas. Produktivitas kerja merupakan suatu kondisi untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menghasilkan produk, baik individu maupun kelompok. Produktivitas ditemukan oleh semua dukungan sumber daya organisasi yang dapat diukur dari segi efektivitas dan segi efisiensi pada aspek-aspek tertentu. Produktivitas dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penilaiannya pun menitik beratkan pada upaya untuk memotret hasil yang telah dicapai secara objektif dan mengembangkan budaya kolaboratif serta mengembangkan keterampilan karyawan. Adapun tantangan perencanaan produktivitas yaitu ada dinamika lingkungan produksi, kemudian kurangnya fokus dan motivasi, serta manajemen waktu yang buruk. Kemudian beranjak ke materi selanjutnya yaitu productivity improvement dan sustaining. Yang pertama ada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan memiliki hubungan yang erat. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan tanpa mengorbankan efisiensi. Kemudian penggunaan teknologi seperti automasi dan digitalisasi membantu mengurangi kesalahan serta meningkatkan efisiensi dan memudahkan pekerjaan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat.